Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai soal-soal SKB, terutama di bidang pedagogi. Jangan lupa dalam mengerjakan soal, kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Jangan terpaku pada teks yang biasanya diletakkan di awal. Oke, kita mulai mengerjakan soal-soal ini ya. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara. Oke, kita baca teksnya. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas, sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Mengapa seperti itu? Langkah tersebut benar dilakukan karena yang mengalami remedial atau yang mengikuti kegiatan remedial merupakan setengah dari jumlah siswa keseluruhan dalam kelas tersebut. Sehingga kegiatan pengayaan yang tepat yang dilakukan oleh guru adalah pendalaman materi karena persentase 50% dari total siswa yang ada dalam kelas yang mengikuti kegiatan remedial. Lanjut ke soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tanpa dalam kegiatan guru sebagai berikut. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengajarkan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Mengapa seperti itu? Karena pengayaan ini merupakan kegiatan akhir yang biasanya dilakukan oleh guru untuk mengetahui seberapa dalamkah materi yang dipahami oleh siswa dalam materi kegiatan tersebut. Sehingga soal-soal yang diberikan itu bisa lebih sukar atau menggunakan proses pemahaman tingkat tinggi atau pendalaman tingkat tinggi dalam proses pengerjaannya. Lanjut ke soal berikutnya. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah. Oke, ini jawabannya adalah yang C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Jadi remedial itu tidak untuk memperbaiki nilai, namun untuk memperbaiki pemahaman siswa terhadap materi ajar. Jadi jangan salah, kebanyakan kan guru-guru itu, remedial itu biar nilainya di rapot bagus, bukan seperti itu. Namun yang utama adalah memberikan pendalaman materi atau pemahaman materi ajar terhadap siswa yang belum memahami materi ajar itu dengan baik dan tuntas. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu prinsip merancang program remedi bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Nah, ini jawabannya adalah yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Kenapa kok jawabannya itu? Karena remedial merupakan pengulangan kembali sebuah materi untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap peserta didik mengenai sebuah materi ajar, sehingga kita kan taunya dari mana kok ini harus diulang atau tidak, harus ada remedial atau tidak. Kita mengacunya pada hasil belajar siswa. Jadi ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian hasil evaluasinya seperti apa, apakah perlu adanya pengulangan atau remedial terhadap beberapa siswa, atau memang seluruh siswa tuntas dalam kegiatan atau materi tersebut gitu. Jadi tidak melulu setiap materi itu harus ada remedial, tidak perlu. Jadi kita kan ada acuannya. Jadi acuannya itu adalah hasil evaluasinya. Bisa jadi dari ulangan tulis atau ulangan lisan yang diberikan atau penugasan yang diberikan, itu kita bisa mengacu pada nilai-nilai tersebut. Jadi seorang siswa itu harus mengulangi atau sudah bisa tuntas. Jadi dalam satu kelas itu ada satu siswa atau beberapa siswa atau memang semuanya sudah tuntas. Lanjut ke soal berikutnya. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah PTK adalah penelitian tindakan kelas ya. Ini jawabannya adalah yang C, merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Mengapa jawabannya itu? Karena itu sesuai dengan kalimat pertama yang ada pada kutipan pada soal. Nah, pada soal kan kalimat pertama gini, aku dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat. Jadi bagaimana kita menyusun hipotesis itu dengan tepat? Ya kita berarti merancang PTK-nya dengan mengajukan hipotesis tindakan tersebut. Jadi agar linier, agar koheren, agar berhubungan. Sebenarnya mudah sih ya menjawab soal ini, kita dapat menemukannya di kalimat utamanya. Lanjut ke soal berikutnya. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan atau yang sengaja dan tak sengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut penghambat atau mempermudah tindakan, dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah
Oke, jadi ini soalnya tentang materi PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ini jawabannya adalah yang C, observasi. Jadi kita kan diminta untuk mengetahui proses tindakan, kemudian pengaruhnya seperti apa, apakah ada pengaruh atau tidak terhadap kegiatan atau tindakan tersebut. Nah, ini jawabannya adalah yang observasi, karena observasi itu merupakan pengamatan atau penglihatan terhadap objek tersebut, mengamati apakah ada pengaruh tindakan apa enggak sih, setelah diberikan tindakan itu ada pengaruhnya apa enggak. Nah, itu kan dilakukan observasi. Tuh, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah, nah ini jawabannya adalah yang D. Jadi merencanakan dulu, kemudian melaksanakan tindakannya seperti apa, melakukan observasi dan refleksi. Jadi melihat keseluruhan dari observasi atau tindakan yang telah dilakukan itu seperti apa di tahap refleksi gitu. Jadi ini sebenarnya mudah sih untuk menemukan jawaban ini. Jadi model rancangan PTK, jadi di awal soal itu kan ada kalimat atau ada kata model perencanaan PTK. Nah, PTK itu biasanya diawali dengan perencanaan terlebih dahulu. Jadi ketika pilihan jawaban A dan B itu salah, karena observasi itu di tengah-tengah kegiatan, refleksi apalagi refleksi itu bukan di awal tapi di akhir kegiatan. Jadi jawabannya antara C dan D. Kemudian ini kita bisa membedakan antara C dan D itu tahapan keduanya. Kalau yang C itu observasi, kalau yang D itu kan pelaksanaan tindakan. Nah, observasi itu dilakukan setelah melakukan tindakan, sehingga jawaban yang C itu salah. Yang benar adalah yang D. Jadi melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan tindakan, kemudian dilakukan observasi terhadap tindakannya, kemudian refleksi terhadap observasi maupun tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan gitu. Jawabannya yang D ya. Lanjut ke soal berikutnya. Rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah dalam PTK adalah, nah mana nih yang cocok? Nah, gampangnya adalah rumusan masalah itu biasanya diawali dengan bagaimana. Nah, ini ada jawaban yang C. Yang C itu sudah bukan termasuk rumusan masalah, karena rumusan masalah itu biasanya diawali dengan kata bagaimana. Nah, sekarang kita lihat antara A, B, dan D. Jawabannya itu yang B, yang bagaimana meningkatkan kemampuan. Jadi, PTK itu kan penelitian tindakan kelas. PTK itu acuannya adalah meningkatkan. Jadi, tindakan itu harus memiliki progres atau memiliki dampak untuk meningkatkan nilai atau pemahaman siswa. Jadi pemahaman siswa yang diukur dengan nilai dalam sebuah kegiatan atau materi ajar tersebut gitu. Jadi kata kuncinya kalau PTK itu merupakan peningkatan gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari, nah ini jawabannya adalah A, kerisauan guru akan kinerja di kelas yang diajar. Jadi PTK atau penelitian tindakan kelas atau sebuah penelitian misalnya itu dilakukan ketika ada sebuah masalah atau ada sesuatu yang mengganjal dalam sebuah kegiatan pembelajaran atau dalam proses ajar, sehingga dilakukanlah penelitian itu. Misalnya, kenapa kok di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia KD ini siswa itu cenderung nilainya rendah atau pemahamannya rendah, dan ditunjukkan dengan atau didukung dengan nilainya yang rendah tadi. Nah, itu kita bisa lihat kenapa sih, oh ternyata ada ini dari penelitian. Kemudian dari hal itu tadi, dari masalah tadi, bisa kita lakukan perbaikannya dengan apa ya, dengan melakukan penelitian. Misalnya kita membuat media belajar atau kita membuat metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar atau terhadap KD tersebut gitu. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Suharsini Arikunto, kecuali PTK menurut Arikunto, itu jawabannya adalah yang B, kegiatan yang direkayasa. Karena PTK ini harus real. Jadi apa yang dilakukan, misalnya kegiatan pertama tanpa media itu seperti apa? Kemudian kegiatan kedua itu dengan media seperti apa, dengan metode yang berbeda seperti apa gitu. Jadi PTK itu tanpa rekayasa, real. Semua penelitian seperti itu sih sebenarnya. Dan ini jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal, nah ini merupakan karakteristik PTK dalam menganalisis masalah. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa kok jawabannya yang itu? Karena ini kan merencanakan, kemudian melaksanakan, melakukan kegiatan observasinya, refleksi secara bertahap dan terus-menerus. Berarti
Ini merupakan penganalisan sebuah masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran atau dalam proses mengajar tadi, gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Peran guru dalam PTK adalah sebagai, guru dalam kegiatan atau penelitian tindakan kelas bertindak sebagai guru atau pengajar atau pendidik, juga sebagai peneliti atau orang yang mengamati jalannya kegiatan ini. Jadi apakah ada dampak dari tindakan-tindakan yang telah diberikan dalam kelas tersebut. Jadi guru sebagai pendidik atau sebagai guru, sebagai pengajar, dan sebagai peneliti dalam PTK. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali dalam pertengahan tindakan, kegiatannya itu pelaksanaan tindakan, kemudian ada observasi, kemudian ada diskusi balikan atau diskusi terhadap masalahnya tadi ya. Jadi jawabannya itu yang di analisis data. Kenapa? Karena analisis data ini dilakukan setelah tindakan. Jadi setelah melakukan tindakan, kemudian hasil dari tindakan itu tadi data-datanya dianalisis. Nah, jadi analisis data itu bukan termasuk tahap pertengahan dari tindakan. Lanjut ke soal berikutnya. Tujuan PTK adalah penelitian tindakan kelas ini bertujuan sebagai perbaikan kegiatan belajar mengajar. Jadi jawabannya yang A. Jadi kegiatan penelitian tindakan kelas itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa sehingga kegiatan belajar mengajar itu bisa efektif efisien dalam pelaksanaannya, sehingga guru itu bisa mudah dalam melakukan kegiatan pembelajaran dalam mentransfer ilmu. Siswa pun bisa dengan mudah menerima ilmu dengan inovasi-inovasi yang diberikan dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Lanjut ke soal berikutnya. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk menindaklanjut PTK merupakan, ini kan cari jalan keluar. Ini jawabannya itu yang B, refleksi. Kenapa? Karena kan ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya. Jadi perenungan, penglihatan atau evaluasi, melihat apa yang sudah dilakukan tindakannya, kemudian hasil observasinya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan dari data-data tersebut. Nah, itu merupakan kegiatan refleksi atau mencari solusi dari kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan. Oke, sekian untuk pembahasan soal-soal SKB mengenai materi pedagogi kali ini. Jadi, kesimpulannya pada video kali ini ada beberapa materi baru, jadi mengenai penelitian tindakan kelas yang biasanya dilakukan oleh pendidik atau guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penelitian tindakan kelas ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau meningkatkan proses kegiatan pembelajaran atau KBM supaya efisien, efektif, atau dalam rangka perbaikan KBM untuk memudahkan pendidik maupun peserta didik dalam proses kegiatan KBM sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik. Gitu. Jadi jangan lupa ya dalam pengerjaan SKB, kerjakan terlebih dahulu soalnya baru baca teks. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.